Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baiklah anak-anak ibu, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Silakan ketua kelasnya Denis untuk memimpin doa. Ayolah kawan-kawan kita membuka pelajaran ini. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya. Danis, Ada Bu. Risti, Ada Bu. Zahdan. Oh, Zahdan sakit ya? Oh ya, tidak apa-apa. Baiklah, selanjutnya ibu akan mempertanyakan terlebih dahulu ya materi kita minggu lalu. Coba, siapa yang masih ingat minggu lalu kita telah belajar tentang cara menulis surah At-Tin. Kemarin kaidahnya apa saja? Menulisnya dari arah kanan ke kiri. Kemudian menulisnya harus sesuai dengan garis. Ya. Jadi setelah mempelajari materi menulis, kita lanjutkan hari ini dengan mempelajari isi kandungannya. Baiklah anak-anak ibu, pada hari ini juga kita akan memasuki materi baru ya. Jadi sebelumnya ibu akan mengetahui pengetahuan dasar kalian terlebih dahulu. Coba, tahukah kalian apa pesan pokok yang ada di dalam surah At-Tin? Sudah tahu apa belum? Belum. Oke, sekarang coba, mengapa Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Kira-kira kenapa, Rizky? Allah menjadikan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Agar kita bisa sholat boleh, agar kita bisa beriman, berbuat baik. Semua yang kita lakukan itu karena kita dengan fisik yang sempurna. Baiklah, selanjutnya ibu juga akan memberikan kalian asesmen ya, asesmen awal. Asesmen ini merupakan asesmen diagnostik ya, untuk mengetahui kalian itu sukanya lebih ke arah mana. Apakah audio, apakah visual, ataupun kinestetik ya. Nah, kalian isi ya masing-masing. Kalian isi yang ibu berikan ini. Ayo. Nah, ini kalian isi ya yang ada di dalam tabel itu, kalian pilih saja, kalian centang. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Sudah nak ya? Ya, coba kumpul lagi di sini. Anak-anak ibu, setelah mengetahui asesmen awal tadi, nanti kita akan membentuk kelompok. Tapi sebelum itu, ibu akan menjelaskan tentang profil Pancasila yang ada di dalam materi kita hari ini. Ada berapa nak yang telah? Oh, ada 5 ya. Yang pertama beriman dan yang kedua yang keempat ya, jadi ada 5 ya nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin yang ada materi kita. Selain itu, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menjelaskan isi pokok kandungan surah At-Tin dengan baik. Kemudian tujuan yang kedua, kalian dapat membuat paparannya ya, surah At-Tin dengan baik. Nah, ibu sebelum memasuki tugas atau materi yang lainnya, ibu akan memberikan. Nah, di sini kalian kemarin sudah tahu At-Tin itu ada berapa ayat? 8. Ada 8 ya. Di sini artinya ada 8. Yaitu yang pertama, demi buatin dan
Satu-satu aja ya. Feby yang kedua coba. Demi gunung Tuhan Yang ketiga Tami. dan demi negeri Mekah yang aman. aman ini. Ya, yang keempat Risti. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oke, yang kelima Amora. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang sedananya. Ya, yang keenam Andera. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak. Oke, lanjut Telfik yang ketujuh. Apa-apa denganmu, wahai orang kafir, dikatakan harus kembalikan setelah adanya bukti-bukti. Oke, yang terakhir Aisyah. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah ya, jadi di sini ada 8 nah ya arti dari surah At-Tin. Oke, di sini ayat yang pertama dan sampai yang ketiga ya. Ini adalah isi pokok kandungannya, ya. Coba yang pertama demi buah tin dan buah zaitun demi gunung Sinai. Jadi di sini buah tin dan buah zaitun itu merupakan jenis tumbuhan dan buah ya. Kemudian ada juga yang berkata bahwasanya itu adalah sebuah masjid Baitul Maqdis. Sedangkan Mekahnya itu adalah merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya isi kandungan ayat keempat dan kelima tentang misi ya, misi mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang keenam pesan pokoknya tentang orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ya. Yang ketujuh tentang ayat ini bahwasanya Allah itu di sini Allah menjelaskan tentang syariatnya. Syariat apa saja yang harus dijalani manusia. Oke, sebelumnya Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apa maksud isi kandungan Quran surah At-Tin ayat 3? Kemudian apa maksud isi kandungan surah At-Tin ayat 6 dan 8? Nah, sebelum kalian menjawab pertanyaan ini, Ibu ingin kalian mencari sendiri nah ya informasi mengenai 3 pertanyaan tadi. Jadi nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok nah ya. Jadi yang kelompok 1, nanti dulu. Pembagian kelompok ini Ibu akan bagi sesuai dengan asesmen diagnostik yang telah Ibu bagikan ya. Kalian tadi kan sudah memilih dan mengisinya. Jadi sudah Ibu bagi kelompok. Sekarang coba kelompok 1, Tami, Risti, dan Raisya. Sudah, Tami, Risti, Raisya. Nanti bentuk ya kelompoknya ya. Kelompok 2, Danis, Amora, dan Feby. Kelompok 3, Kelvin, Andera, dan Hengki. Coba bentuklah kelompoknya. Ketua kelompok. Ini kelompok 2. Kelompok 1 siapa ketuanya? Andera. Kelompok 2, Risti ya. Kelompok 3, Danis. Oke. Nanti kelompok 1 ini materinya tentang kandungan surah At-Tin ayat 1 sampai 3 ya. Kalau kelompok 2 kandungan surah At-Tin ayat 4 sampai 6. Dan kelompok yang ketiga kandungan surah At-Tin ayat 7 dan 8 ya. Ingat ya, pembagian materinya kan berbeda. Karena materinya harus berdiferensiasi nah ya. Nah, coba lihat ya kelompok 1. Perhatikan tuh. Kategori visual ini kalian akan mendiskusikan lah ya. Kemudian setelah diskusi kalian buat peta konsep nanti materi tentang kandungan surah At-Tin ayat 1 sampai dengan 3. Nanti setelah dibuat peta konsep semuanya akan presentasi. Oke, yang kelompok 2 ya. Bagian auditori kalian ini mengamati video. Nanti Ibu bagikan sumber belajarnya ya. Mengamati video yang berkaitan tentang kandungan surah At-Tin ayat 4 sampai dengan 6. Setelah itu kalian juga akan membuat rekaman. Nanti direkam dari suara ya, rekam suara dari HP itu ya. Oke. Kemudian yang kelompok ketiga, kalian akan membuat kandungan ayat 7 sampai dengan 8 ya, yang terakhir ya. Kemudian kalian ini sistemnya menyamakan kartu pada match nanti ya. Nanti berbeda-beda. Jadi yang ini berbeda, kelompok 2 berbeda, dan 3 juga berbeda. Baiklah anak Ibu, sebelumnya Ibu akan membagikan sumber belajar untuk kalian.
HP-nya nanti dikeluarkan ya. Ini ya. Kelompok 2 kan dari video, dari mengamati video. Kalau kelompok 1 membuat peta konsep intinya ya. Satu saja. Kelompok 3 cari ayat 7 sampai dengan 8 ya. Nama kelompoknya dibuat dulu. Dibuat pada masing-masing kegiatan kalian itu. Dari satu Mbak. Andera sini nak, ambil kursinya nak, taruh sini kursi Andera. Nah, untuk yang kelompok 1 kalian buat peta konsepnya terlebih dahulu. Ya, ayat 1 sampai dengan 3. Nanti harus kerjasama nak ya, Andera juga harus ikut berpartisipasi. Baiklah yang kelompok 2 nak ya, kalian amati video ya. Video mengenai isi kandungan aten tujuan. Khusus kelompok 2 saja ini. Oke, sebelum kita masuk materi, sebaiknya kita berdoa Oke, anak-anak ibu yang kelompok 2, setelah kalian mengamati video, coba mana sumber belajar ibu bagikan? Dari HP tadi mana HP? Ya, kalian juga cari video lain lah ya, referensi video yang lain. Nah, kalian tonton video ini. Ya. Nah, setelah nonton video ini kalian membuat rekaman lah ya. Nah, membuat rekamannya di coba sudah dibuka yang ayat. Nah, buat rekaman. Nah, ayat berapa yang kalian nak? Ayat 4 sampai dengan 6. Nah, coba direkam suara kalian di sini. Ayat 4 isi kandungannya, tidak apa-apa. Rekam nanti kecil mulai ya. Nah, rekam. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang baik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga Baik, setelah menonton video dan membuat rekaman, kalian juga membuat ya paparan isi kandungannya kalian tulis ya untuk kita presentasi di depan nanti. Oke, Bu. Ya, ayat 4 dan 6. Baiklah, yang untuk kelompok 3 kalian bagian dari ini nah ya. Bagian dari ayat yang ke-7 dan ke-8. Nah, di sini untuk kalian bertiga, kalian perhatikan. Di sini ibu punya dua terjemahan dan 2 kandungan suratin. Kalian pasangkan dan cocokkan nah ya. Namanya sistem match. Nah, kalian di sini cari yang mana isi kandungan dan pasangannya. Isi kandungan dan terjemah ini kalian pasangkan. Coba dari Kevin deh, dari Kevin. Dari. Ya, coba Kevin pasangkan, lari. Pasangkan yang mana? Ya, ini tadi ini ya. Oke, coba satu lagi Rene, berdiri, pasangkan. Yang mana? Oke, artinya dan isi kandungannya. Ya, kalian bertiga ya. Baiklah kelompok 3, sesudah kalian memasangkan tadi, kalian sudah paham ya mana arti dan kandungannya. Jadi sekarang kalian tulis pada kertas tugas ini. Kalian tulis untuk pemaparan di depan nanti nah ya. Oke, coba tulis saya nih. Dah. Baiklah anak ibu sudah selesai semua ya. Yes. Sekarang yang selanjutnya kita akan presentasi nah ya. Coba dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Wah, lihat. Abel. Sini lah, jangan kena ini, jangan kena. Kami dari kelompok 1 akan dengan satu konsep. Oke. Buatin dan zaitun banyak tumbuhan di sana. Sekarang negara Palestina, Suriah, Jordandia dan Lebanon dan Baitul Maqdis ya di Yerusalem, Palestina tempat para nabi diutus. Antara lain Nabi Isa, Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa bermujahadah.
Oke, jadi ayat 1 sampai dengan 3 mengenai tentang tempat-tempat ya, tempat-tempat di mana bahwasanya surah Atin ini turun dan juga mengenal tentang apa itu arti dari Atin itu sendiri. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1 nah. Oke, silakan. Sekarang yang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang kandungan surat Atin ayat 4 sampai 6. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Oke, jadi tentang surah Atin ayat 4 sampai dengan 6 bahwasanya Allah akan membalas perbuatan kita baik maupun buruk ya. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 2. Sekarang lagi kelompok 3. Kelompok 3 tadi dari match ya, kalian telah mencatat apa isi kandungan surah Atin ayat 7 sampai 8. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan isi kami. Isi kandungan. Pesan pokok atau terkandung pada ayat ini yaitu Allah menciptakan hambanya dalam bentuk yang sempurna dengan melewati berbagai tahap mulai dari bayi, anak, remaja, dewasa, tuan bisa meninggal. Hal ini sebagai bukti yang jelas tentang kekuasaan Allah. Oke, jadi kalau Atin ayat 7 sampai 8 tentang proses penciptaan manusia nah ya, baik dari bayi hingga dewasa. Oke, sekarang kasih aplaus untuk kelompok 3. Silakan. Baiklah anak ibu, kalian tadi telah mempresentasikan masing-masing kelompoknya nah ya. Oke, dari ayat 1 sampai dengan 8 surah Atin. Baik, kita lanjut pada kesimpulan nah ya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Bahwasanya kalian belajar tentang isi kandungan surah Atin dan kalian juga berani untuk memaparkan ya, menjelaskan isi kandungan tersebut di depan kelas. Nah, sekarang refleksi, ibu akan membagikan ya kertas sticky note. Kalian tulis kembali refleksi pembelajaran kita hari ini. Nah, di sana kan ada 2 ya. Apakah kalian sudah mengetahui isi kandungannya? Ataupun kalian kesulitan dalam pembelajaran materi ini, kalian tuliskan di kertas ini ya. Oke, masing-masing kelompok selesai ya perwakilan. Oke, nanti kita kumpul di depan tulis. Nah, memang letak. Ibu kasih waktu 1 menit nah ya untuk mengisi refleksinya, silakan. Aduh, silakan untuk menempelkan hasil refleksinya di depan. Tempellah di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan. Yang mudah ya. Oke, dari hasil refleksi yang kalian tulis, jadi sudah tahu ya siapa yang sudah mengetahui isi kandungannya dan kesulitan atau tidak kalian mempelajari materi hari ini. Pegang anak ibu, supaya tidak jenuh, kita ice breaking dulu ya. Oke, siap? Oke, semuanya berdiri. Oke, kembali terakhir yaitu ibu akan memberikan tes formatif nah ya. Nah, di sini ibu sudah berikan beberapa soal. Nah,
Ada berapa isi kandungan pokok soroatin dan kemudian tentang hikmah isi pokoknya. Kalian isi ya tes formatif di sini. Jawab ya, Ibu kasih waktu 3 menit. Silakan dijawab. Sana ya. Oke, kumpul dah. Tes formatif ini untuk mengetahui ya sejauh mana kalian mempelajari materinya. Oke. Baiklah Anak Ibu, setelah mengerjakan soal ini, pembelajaran kita juga berakhir nak ya. Nanti di Bella nak ya, kelompoknya Bella tetap seperti ini. Kalian rapikan mejanya, rapikan. Jadi kita siap-siap. Ya, rapikan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, coba ketua kelasnya. Jadi silakan nak ya, mimpin doa lagi. Marilah kawan-kawan kita menutup pelajaran berdoa. Baiklah anak-anak, pembelajaran telah berakhir. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.